Sunyaruri. Sungguh, Sunyaruri tidak menginginkan sesuatu yang luar biasa. Dia hanya menginginkan sesuatu yang sederhana, yang dimiliki kebanyakan manusia, seraut wajah yang wajar. Tak apa bila tidak terlalu jelita, tak mengapa bila tatap lelaki tidak mengacuhkannya, asalkan mereka tak buru-buru menghindari atau meludah. Sunyaruri hanya ingin paras sederhana yang dapat membawanya menikmati sore di luar bingkai jendela. Doa semacam itu terus menggaung dalam diri Sunyaruri dari subuh hingga ujung sore, karena di sepanjang waktu itu dia hanya bisa melata di dalam kamar. Remang malamlah yang akan mengantarnya keluar rumah, menyamarkan paras menyeramkan yang telah disandangnya semenjak dilahirkan dari kebanyakan tatapan yang menyebutnya siluman. Kerudung hitam yang melintang sembarang di kepalanya seakan menjadi tanda bahwa dia dan malam adalah kelindan, adalah pasangan tak terpisahkan. Dalam keremangan malam, Sunyaruri sudah cukup bahagia dengan berjalan-jalan menyusuri sepinya pemakaman. Dia betah berlama-lama di tempat itu dan menjadi saksi silih bergantinya wujud bulan yang dipuja hewan-hewan malam. Para peronda bernyali yang melintasi area pemakaman dan kebetulan melihat Sunyaruri sudah paham akan keberadaan. Namun, masih saja ada di antara mereka yang bergidik saat melihatnya. Para peronda yang penakut memilih tidak melewati area pemakaman. Di antara anggapan semacam itulah sosok Sunyaruri berada. Sebagian kecil warga kampung menganggap Sunyaruri hanya perawan yang kesepian, sedangkan kebanyakan warga menganggapnya setan gentayangan. Di pemakaman itu, saat cuaca cerah, Sunyaruri seakan menemukan dunianya yang hilang di saat terang. Di hamparan nisan, Sunyaruri seakan terbebas dari belenggu kesunyian. Sunyaruri merasa akrab dengan dunia orang-orang mati. Saat orang-orang tak sempat lagi berziarah karena berbagai alasan, dengan setia Sunyaruri menggantikan kehadiran mereka di pemakaman itu. Makam yang sering disiarahi pastilah bertabur bunga-bunga segar. Sunyaruri memunguti sebagian bunga-bunga itu untuk dibagikan dengan makam yang jarang disiarahi. Atau dia akan mengumpulkan guguran bunga Kamboja untuk ditaburkan di makam-makam tua yang telah dilupakan sama keluarganya. Rumput ilalang yang meninggi adalah bukti bahwa orang mati akan segera dilupakan, dan Sunyaruri merasakan kebergunaannya sebagai manusia saat mendiaminya di malam hari. Sunyaruri hanya berharap kelak hal sama akan terjadi padanya. Akan ada manusia yang tulus merawat makamnya saat tak ada lagi yang mengenang keberadaannya di dunia. Harapan semacam ini hanya membuncah di lubuk sanubarinya, teramat sumir dan bahkan tak mencipta gerak di lidahnya. Akan tetapi, niat baik Sunyaruri kerap tak berbalas. Juru kunci makam yang lebih memilih bekerja saat hari terang atau saat uang dari para peziarah melimpah akan segera mengusirnya bila mengetahui keberadaannya. Juru kunci makam akan menyalahkannya bila ada peziarah dari luar kota yang mengatakan bahwa pemakaman itu angker gara-gara melihat sosoknya di malam hari. Padahal jika ada peziarah malam, Sunyaruri juga merasa ketakutan yang serupa. Dia takut mereka akan mengusirnya dari tempat itu karena dianggap orang gila.
Maka ketika para peziarah itu tiba di pemakaman, dia akan segera membatu atau mencuri kesempatan untuk segera berlindung di pepohonan Kamboja. Barangkali gerak bayangannya inilah yang mereka kira kelewat hantu, dan para peziarah itu akan buru-buru berlalu meninggalkan pemakaman tanpa sempat menuntaskan doa di pir mereka yang keluh. Lain lagi pengalaman Sunyaruri dengan para pemburu ilmu gaib. Mereka adalah orang-orang yang diam-diam datang ke pemakaman itu di pucuk malam-malam tertentu. Kebanyakan dari mereka bersemadi. Ada yang telanjang, ada pula yang berselempang kapan. Sebagian besar dari mereka adalah para pendatang dari luar kampung dengan berbagai tingkah ganjilnya. Apa yang sebenarnya mereka cari, Sunyaruri tak mengerti dan tak akan ambil peduli. Namun lain soal kalau sudah berurusan dengan mayat bayi. Sunyaruri akan mati-matian menggagalkan usaha pencurian mayat bayi dari makamnya. Di malam yang dianggap keramat, bila ada bayi yang meninggal, dapat dipastikan makam bayi itu tidak aman. Pencuri mayat bayi yang tak hanya satu akan segera menyatuninya. Ada beberapa keluarga yang menunggui makam setelah bayi dikuburkan selama beberapa hari. Tapi ada juga yang abai. Keabaian inilah yang memanggil Sunyaruri untuk berjaga. Sunyaruri akan menggagalkan usaha pencurian bayi-bayi dengan mayat bayi dengan segala cara. Mulai dari menampakkan diri sebagai hantu hingga melempari pencuri itu dengan batu dari kegelapan. Hampir keseluruhan dari mereka akan melarikan diri. Sejauh ini hanya satu orang pencuri yang dapat bertahan dan melestarikan. Dan Sunyaruri tahu betul bahwa sosok itu adalah juru kunci makam. Tanah tanpa nisan yang masih merah itu dibongkarnya di malam buta. Setelah mayat bayi dikeluarkan, tanah ditimbun lagi seperti semula. Itu adalah sebuah pencurian yang sempurna. Di hari-hari berikutnya, keluarga bayi hanya akan menziarahi makam kosong. Perlakuan kasar dan kejahatan rahasia juru kunci makam inilah yang sesungguhnya menjadi teror di dunia indah penuh nisan Sunyaruri. Namun ternyata itu hanya awal dari pengalaman tak termaafkan Sunyaruri dengan juru kunci makam itu. Di suatu malam tak berbulan, dengan langkah sempoyongan, juru kunci makam menghampiri Sunyaruri. Anehnya, lelaki parubaya itu tidak mengusirnya. Justru ketika Sunyaruri bersiap melarikan diri, penunggu makam itu menahannya. Ada bau arak menyengat dari mulutnya. Mata juru kunci makam menatap wajah Sunyaruri dengan lekat, sementara mulutnya terus meracau. Inilah pertama kali sejak bertahun-tahun silam ada seseorang yang berbicara dan menatap lekat wajah Sunyaruri selain ibunya. Sunyaruri merasakan sesuatu yang menyenangkan membuncah di hati. Ada kehangatan yang janggal merapati pori-porinya. Entah mengapa, Sunyaruri merasa nyaman dengan keadaan itu. Racauan di bibir bau arak juru kunci makam makin menyisipkan keakraban aneh di antara mereka. Juru kunci makam bercerita tentang malaikat baik hati yang sering meminjamkan wajah-wajah jelita pada pelacur-pelacur jalanan agar mereka diminati lelaki hidung belang dan dapat menghidupi keluarganya. Cerita dengan alur berantakan dan beberapa bagian berulang-ulang ini sangat menggugah hati Sunyaruri. Seketika hilang sudah segala kebencian Sunyaruri terhadap juru kunci makam. Tanpa berhenti bercerita, tangan juru kunci makam mulai bergerilya di tubuh Sunyaruri. Tiba-tiba Sunyaruri merasakan demam yang menyenangkan, apalagi ketika tubuh juru kunci makam merapat padanya dan memeluknya. Cerita di mulut juru kunci makam tak berhenti bahkan ketika disadarinya mereka berdua telah terbaring di atas sebuah nisan yang landai. Cerita kacau tentang malaikat yang meminjamkan wajah-wajah jelita itu terus berlanjut. Meski Sunyaruri hanya diam menyimak dan ada sesuatu merobek keperawanannya yang menimbulkan perih yang purba. Cerita itu baru berhenti seiring dengan tumbangnya tubuh juru kunci makam setelah sejenak mengejang di atas tubuh. Entah berapa lama tubuh lelaki itu tertidur meneliti tubuhnya. Sunyaruri hanya merasakan keasingan yang nyaman, tubuh hangat manusia. Untuk beberapa saat Sunyaruri merasakan lengkap
sebagai perempuan. Dan sejenak itu pula Sunyaruri melupakan cahaya matahari yang mulai menggeliat di ufuk timur. Semua itu seperti sihir indah. Tetapi lagi-lagi cahaya pagi hadir dengan mantra jahat yang memulangkan Sunyaruri pada kutukan. Lelaki itu terbangun dan kembali menjadi sosoknya semula. Pangeran yang semalam bercerita serampangan telah moksa kembali menjadi raksasa jahat yang dengan tergesa mengenakan pakaiannya dan mulai menghalau Sunyaruri dengan kasar. Keindahan yang mereka lewati semalam seakan tak berbekas. Sunyaruri menatap lelaki itu, tetapi juru kunci makam itu tak sudi menatap wajah Sunyaruri. Lelaki itu justru mengambil kayu untuk mengusir Sunyaruri. Dengan berlinang air mata, Sunyaruri berlari meninggalkan pemakaman. Sunyaruri sudah sering menangis, tetapi tangis kali ini terasa berbeda. Tangis kali ini terasa lebih sakit. Ada kebahagiaan yang sempat tercecap untuk kemudian putus. Itulah yang menjadi tangis Sunyaruri lebih sakit. Tangis kehilangan kebahagiaan. Perjalanan pulang di pagi hari dengan limpahan cahaya dan tatapan puluhan pasang mata warga kampung adalah saat tersendiri bagi Sunyaruri. Kerudung hitamnya sama sekali tak berguna untuk menutupi wajahnya. Orang-orang yang melihat Sunyaruri sontak menghentikan langkah dan minggir memberinya jalan. Anak-anak yang sempat melihat Sunyaruri langsung menjadi histeris. Dan betapa terasa jauh rumah Sunyaruri saat itu, seakan langkah kakinya tak juga menjangkaunya. Ketika sampai di halaman rumah, tersirat di benak Sunyaruri banyaknya orang yang terluka secara panorama karena melihatnya berlari dari pemakaman. Sunyaruri terisak mau masuk rumah, menuju pintu kamar, mengabaikan ibunya yang gelisah menunggu. Selalu tak ada kata di antara mereka. Perempuan tua itu hanya mampu menghela napas panjang, mengiringi langkah kaki putrinya memasuki kamar. Kamar itulah dunia Sunyaruri yang sesungguhnya, tempat teraman menyembunyikan perasaan. Di sana Sunyaruri bisa bebas tanpa seorang pun menyakitinya. Sunyaruri bisa kembali tidur, merajut mimpi sebagai putri secantik bidadari yang dinikahi pangeran tampan. Dan saat bangun nanti, sore telah tiba dan Sunyaruri bisa kembali melanjutkan hidup di pemakaman. Segalanya seakan telah terjadwal dengan kekerapan yang terjaga. Setiap hari luka datang silih berganti menghampiri Sunyaruri, tetapi dia telah terbiasa menelannya. Sunyaruri sudah terbiasa mengudap duka bersama sepiring makan siang yang dihidangkan dengan penuh kasih sayang